mereka, orang-orang yang bukan pribumi Indonesia, menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Melihat fenomena nasab Ba'alawi memang menarik untuk diperbincangkan, tak heran hampir semua kalangan umat membahasnya. Tak hanya dari kalangan awam, tetapi banyak juga dari kalangan ahli dari berbagai disiplin ilmu. Tak hanya dari kalangan santri, tetapi juga dari kalangan kiai, ustadz dan ulama. Mengapa nasab Ba'alawi nampak begitu seksinya hingga banyak menarik perhatian banyak kalangan? Hal itu karena nasab Ba'alawi memang nampak begitu lucu, konyol dan menggelitik ketika diperhatikan. Bangunan nasab yang nampak begitu kokoh menjulang tinggi, ternyata dibangun di atas pondasi yang sangat rapuh. Beruntung sekali selama ratusan tahun tak ada guncangan berarti yang bisa menggoyahkan. Mungkin Allah memang sengaja memberi kesempatan kepada Ba'alawi untuk membangun dan mengembangkan nasabnya hingga saat ini, sebagai salah satu bentuk ujian sekaligus hiburan kepada umat Islam. Tetapi ketika saat ini ada goncangan dahsyat, yang langsung menerpa pondasi bangunan nasab Ba'alawi lewat tesis Kiai Imaduddin, dan derasnya badai yang timbul akibat trigger tesis Kiai Imaduddin. Maka bangunan nasab Ba'alawi porak-poranda diterjangnya hingga rungkat. Satu hal yang sangat konyol dari nasab Ba'alawi adalah fenomena yang terjadi saat ini, ketika banyak Habib-Habib Ba'alawi nampak kebingungan mencari dalil pembenaran nasab mereka. Saat ini semua daya dan upaya dikerahkan untuk mendapatkan kitab nasab yang bisa menguatkan klaim mereka sebagai zuriyah Rasulullah, sekaligus membantah tesis Kiai Imaduddin. Seperti salah satunya yang dilakukan Rumail Abbas, sampai bersusah payah mengembara ke wilayah barat untuk mendapatkan kitab nasab, yang diharapkan nantinya dapat membantah tesis Kiai Imaduddin. Kita akan simak sedikit pernyataan Rumail Abbas, yang katanya sudah menemukan nama datuk klan Ba'alawi yaitu Ubaidillah yang terdapat dalam kitab atau manuskrip yang ditemukannya saat mengembara. Saya sedang menyusun beberapa sanggar untuk Kiai Imaduddin dalam 5 tulisan terakhir. Namun tulisan terkini yang menampilkan manuskrip adalah tulisan yang menurut saya harus saya jawab terlebih dahulu karena akhirnya kami memasuki babak adu manuskrip. Yang begini nih yang saya suka. Sejak awal saya membuka perbincangan tentang manuskrip lewat Sunan Tirmidzi yang mengkonfirmasi kesahihan Bani Jadid atau bin Jadid. Baru kali ini Kiai Imad mengunggah tampilan manuskrip, yaitu dari kitab berjudul Kashful Ghin Amman Biwati Surdud Min Zurriyati Sibtoin. Bedanya, dulu itu Kiai Imaduddin tidak mengakui bahwa bin Jadid adalah Syarif Husaini, yang berarti keturunan Rasul dari Siti Fatimah yang memiliki anak bernama Imam Husain. Namun sekarang, entah karena telah beliau yang lebih banyak atau lebih dalam mungkin, beliau akhirnya mengakui bahwa bin Jadid adalah keturunan Rasul. Bermodal jaringan alumni Yaman yang beliau miliki, Kiai Imaduddin menerima sebuah halaman manuskrip Jamaluddin Al-Askar yang wafat sekitar tahun 991 Hijriah atau abad ke-10. Tidak terlalu tua, namun jelas ia lebih muda dari dua kitab abad ke-8, yaitu As-Suluk karya Al-Janadi dan juga Al-Aqdul Fakhrul Hasanu karya Al-Khazraji. Baik Al-Janadi dan Al-Khazraji mengisbatkan silsilah bin Jadid kepada Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir, bukan kepada Musa Al-Kadzim. Berdasarkan manakah yang lebih tua, tentu saja kedua sejarawan ini jauh lebih mendekati kebenaran dari segi tahun daripada Kashful Ghin. Reportase Al-Janadi dan juga reportase Al-Khazraji diperkuat dengan bukti isnad tahun 606 yang mengkonfirmasi bin Jadid sebagai Syarif Husaini. 5 silsilah Muhammad bin Jadid sama persis dengan reportase Al-Janadi dan Al-Khazraji. Ini artinya apa yang ditulis Al-Janadi dan Al-Khazraji itu memiliki bukti historis yang datang lebih awal sekitar 150 tahun lebih. Jika sudah ada 5 nama ke atas,
saya rasa hampir sulit terjadi iltibas atau kekaburan. Makanya Isbat Al-Janadi dan juga Al-Khazraji sangat bisa dibenarkan. Ditambah, sejarawan yang sekaligus menjadi raja dinasti Rasuli, yaitu Abbas bin Ali bin Rasul, dalam kitabnya Al-Athaiyah Saniyah, itu pun mengisbatkan silsilah bin Jadid kepada Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. Tiga sejarawan yang saya sebutkan di atas seakan-akan saling mengambil informasi satu sama lain jika dilihat dari reportasenya. Mereka memang hidup satu tobakot atau minimal paling mendekati Al-Janadi untuk mengendus kekeliruan. Itu pun jika Al-Janadi memang melakukan kekeliruan. Akan tetapi, jika dilihat lebih seksama, redaksi Al-Janadi yang sangat simpel itu ternyata dilengkapi oleh Al-Khazraji. Reportase Al-Khazraji juga cukup berbeda dengan Abbas bin Rasul, meskipun ketiganya itu sedang berbicara tentang satu sosok tunggal, yaitu Ali bin Jadid. Kawan-kawan, menurut saya ini bukan plagiasi ya, akan tetapi disebut dengan tabani atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan mengadopsi. Istilah ini saya ambil dari Syekh Ali Jum'ah, ulama terkenal di Mesir. Jadi tiga sejarawan di atas kala menyalin reportase dari Al-Janadi untuk konteks tabani ini, ketika mereka itu ditanya alasan dibalik penyalinan itu, mereka tidak akan menjawab, oh kami cuman taklid dan mengikuti pendapat pendahulu saya. Akan tetapi jawaban mereka yang sebenarnya ialah, aku menyalin pendapat Al-Janadi seperti layaknya mengadopsi seorang anak, dan saya itu siap bertanggung jawab penuh atas anak adopsi ini. Maksudnya penyalinan itu memang benar-benar terjadi, yaitu silsilah yang dituliskan Al-Janadi tentang Ali bin Jadid. Namun bukan berarti mereka itu hanya asal mengikuti pendapat Al-Janadi semata. Baik Al-Khazraji dan Abbas bin Rasul, saya yakin memiliki argumen sendiri untuk mempertanggungjawabkan bahwa bin Jadid merupakan asyraf asal Tarim yang memiliki isbat nasab kepada Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir, bukan Imam Musa Al-Kazim. Reportase mereka bertiga nyatanya beragam, tidak cukup identik satu sama lain. Itulah kenapa menjadi bukti bahwa mereka memiliki pengetahuan yang baik tentang bin Jadid, sama seperti Al-Janadi. Dari mana Al-Janadi mendapatkan informasi bahwa bin Jadid adalah keturunan Rasul? Salah satunya dari bukti material isnad dari kitab berjudul Al-Mustasfa. Wajadtu bi khati ba'di akabirul fuqaha al-mutaqaddimin ma mithaluhu. Dan aku, yaitu Al-Janadi, melihat catatan tangan dari pembesar fuqaha. Redaksinya berikut ini. Sami'tu Asy-Syarif Abul Jadid yaqul, aku mendengar Abu Syarif bin Jadid berkata. Jadi ini ada jejak tasamu atau syurah istifadah pada tahun sebelum 620 Hijriah bahwa bin Jadid adalah seorang syarif, yang berarti keturunan Rasul, diisbat oleh sebagian ulama di masanya. Inilah yang menurut saya menjadi kesalahan pertama Kiai Imaduddin yang luput dari ketelitian banyak orang yang mendukungnya, bahwa reportase yang paling dekat dengan bin Jadid sebagai keturunan Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir dari segi tahun seharusnya jauh lebih diperhatikan daripada manuskrip muda berjudul Kashful Ghain tadi. Kembali ke manuskrip Kashful Ghain yang diunggah oleh Kiai Imaduddin tadi. Saya itu berani bertaruh bahwa halaman manuskrip yang dimiliki oleh Kiai Imaduddin itu cuma satu, atau paling banyak cuma 4 halaman saja. Kenapa saya tahu? Karena manuskrip yang diberikan kepada Kiai Imaduddin tadi dari teman alumninya dari Yaman itu dimiliki oleh Ibrahim bin Mansur yang sekarang menjadi pengurus Niqobah Hijaz. Ibrahim bin Mansur inilah yang memiliki pula manuskrip Asy-Syajarah Barokah selain yang dimiliki oleh Ayatullah Al-Mar'ashi. Setahu saya Ibrahim bin Mansur ini tidak pernah memberikan manuskrip itu kepada siapapun selain 4 halaman saja. Apakah temannya Kiai Imaduddin yang alumni Yaman itu memiliki seluruh manuskripnya? Saya kok tidak yakin, karena manuskrip itu pun saya memilikinya, dan inilah 2 halaman penting yang tidak diunggah Kiai Imad untuk Anda. Namun sebelum itu ya, menurut saya Kashful Ghain ini tidak bisa disebut kitab, karena cuma berisi penjelasan singkat yang lebih tepat jika disebut risalah. Inilah yang konyol dari klan Ba'alawi ini. Setelah ratusan tahun mengaku sebagai keturunan Rasulullah yang sahih, tetapi ternyata tanpa didasari dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kitab nasab yang menyatakan datuk mereka Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa baru dicari-cari keberadaannya, tetapi mereka sudah berani berkoar-koar sebagai keturunan Rasulullah. Konyol memang, tetapi itulah Ba'alawi. Kalau tak konyol dan lucu bukan Ba'alawi namanya. Setelah mengembara ke berbagai wilayah akhirnya, katanya baru menemukan kitab nasab yang menyebut Ubaidillah. Kita tunggu saja hingga kitab atau manuskrip yang katanya sudah ketemu benar-benar dipublish. Seperti dalam video sebelumnya, jika benar dipublish, maka tak menunggu lama nasab Ba'alawi auto rungkat. Pasti banyak yang penasaran, mengapa sudah ditunjukkan bukti keberadaan Ubaidillah tetapi kok malah auto rungkat? Ya, kita tunggu saja Rumail Abbas atau Robito Alawiyah mempublish secara resmi, agar permainan atau pertarungan dalam tanda kutip ini sedikit menarik. Semoga umat Islam Nusantara semakin cerdas. Salam akal waras.
Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.